Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wayan Swastika, Stambuk S1A1 16108 dari kelas D, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haluleo. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum cara pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak, dan bagaimana prosedur dan juga alat-alat serta bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum kali ini. Selamat menyaksikan. Praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambar sel darah merah serta sel darah putih dan memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengendurkan oksigen. Kekurangan eritrosit merupakan indikasi penyebab kekurangan anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah hapus. Kemudian dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui proses pembuatan hapusan darah pada hewan ternak. Dan luaran praktikum ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat hapusan darah pada ternak. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama yaitu mikroskop cahaya yang berfungsi. Mikroskop ini adalah untuk mengamati atau memastikan preparat hapusan darah yang telah kita buat. Alat yang kedua yaitu kapas sebagai alat sterilisasi pada saat mengambil darah pada hewan ternak. Alat yang ketiga yaitu tabung EDTA. Kegunaannya sebagai tempat sampel darah hewan ternak yang akan kita ambil pada hewan ternak tersebut. Alat yang keempat adalah kaca objek. Kegunaannya sebagai tempat untuk media preparat hapusan darah. Alat yang kelima adalah spoid yang digunakan untuk mengambil darah pada tubuh hewan ternak tersebut. Selanjutnya adalah gelas beker. Kegunaannya sebagai tempat untuk wadah menampung metanol. Selanjutnya, bahan yang digunakan yang pertama yaitu alkohol 70%. Kegunaannya dari alkohol ini adalah untuk sterilisasi pada saat pengambilan darah. Bahan yang kedua yaitu hewan ternak. Kegunaannya adalah sebagai bahan yang akan diambil sampel darahnya nanti. Bahan yang ketiga ialah metanol. Kegunaannya dari metanol ini adalah sebagai larutan eksterilisasi. Bahan yang terakhir yaitu cat Giemsa, di mana kegunaannya yaitu untuk memberikan warna pada hapusan darah agar mudah untuk diamati. Kemudian kita masuk pada prosedur kerja dalam praktikum ini. Tahap yang pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu, bagian tubuh hewan ternak yang akan diambil darahnya harus dibersihkan atau disterilkan menggunakan alkohol. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang diambil darahnya. Darah diambil pada daerah
vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoid. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek yang lain dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah, kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Pengulasan dapat dilakukan pada 2-3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini dapat dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian didiamkan selama 5 menit. Atau merendam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian cat Giemsa pewarna dengan Giemsa. Dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek dan preparat hapus, dan harus dipastikan seluruh bagian kaca objek tertutupi oleh larutan Giemsa. Kemudian preparat hapus tadi dicuci menggunakan aquades atau air, setelah itu dikeringkan. Dan setelah kering, kemudian preparat dapat diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop.